Oke, di video kali ini dia. Gue kedatangan barang yang gue kepo sih. Gue penasaran banget sama barang yang satu ini. Jadi ada banyak hal kenapa gue pilih ini. Ini bukan yang termahal, bahkan ini termurah gitu ya kan. Kalau yang murah aja works, berarti yang agak mahal lebih works gitu. Cuman kadang mahalnya nggak ngotak, terlalu expensive gitu. Buat lo yang orang-orang hobi oprek, lo tau lah dalaman dari stabilizer aki itu apa gitu. Jadi nggak usah terlalu too much expensive gitu karena sebuah brand gitu ya kan. Mungkin buat lo yang belum tahu ini apa, yang jarang banget bongkar motor mobil. Jadi ini adalah stabilizer aki yang banyak orang bilang ngeklaim kalau dipasang mobil tarikannya kenceng, hemat BBM sekian-sekian persen, whatever lah. Nah, kebetulan gue beli ini, gue nggak ngincar ke situnya karena kebetulan gue adalah mobil mainan gue buat nongkrong-nongkrong di pik ya. Tapi mobilnya tuh jarang banget dipakai. Paling 2 hari sekali dipanasin. Dan sekarang kalau starter tuh agak-agak lembek. Dan gue sengaja beli gini karena kepo aja gitu. Seefektif apa sih barang-barang kayak gini. Nah di sini fungsinya ini ada banyak cuy. Ada banyak, lebih dari belasan tuh. Yang pertama, universal untuk semua mobil, lebih irit bahan bakar katanya, menyetabilkan arus listrik dalam mobil, pengapian lebih sempurna, akselerasi mesin lebih bertenaga, busi lebih awet, hasil torsi lebih maksimal, terus AC menjadi lebih dingin, suara mesin mobil lebih halus, lampu menjadi lebih terang, mengurangi keluarnya asap hitam pada knalpot, ya aki lebih tahan lama, pembakaran BBM lebih sempurna, menghaluskan pergantian transmisi ya, dan mengetahui kondisi aki mobil. Untuk yang nomor 14 ya, menghaluskan pergantian transmisi. Nah, lu ngerti nggak cara kerjanya? Buat lu yang mobilnya manual, ya itu nggak terlalu ngefek ya. Tapi buat lu yang bener-bener matic, itu biasanya selenoid-selenoidnya itu full electrical dan itu butuh arus yang optimal. Nah, jadi di sini ada lagi nih, poin nomor 11 nih, mengurangi keluarnya asap hitam di knalpot. Emang cumi bang? Enggak, jadi gini, kadang tuh kalau pembakaran nggak sempurna, memang asapnya tuh agak-agak berwarna sedikit ya. Ini bukan masalah lu cumi atau bukan, mobil biasa atau bukan. Memang kalau pembakarannya kurang sempurna, kadang tuh ya begitulah, asapnya tuh kayak rada-rada berwarna gitu. Terus ini yang nomor 2 nih, lebih irit bahan bakar. Lebih irit bahan bakar, mungkin ke responsitivitas kita ngegas kali ya. Jadi mobil itu rata-rata tuh gasnya itu nggak pakai kabel kawat kayak motor pada umumnya, dia udah by wire semua, fly by wire semua. Jadi lag-nya itu ketika lo pencet gas itu mungkin agak-agak lebih dikurangin gitu karena memang listriknya lebih stabil gitu. Terus menghaluskan pergantian transmisi, ini nomor 14 nih, poin nomor 14 nih, yang tadi gue singgung beberapa menit yang lalu. Jadi kalau kita naik mobil Matic ya, mau Matic lu Matic apa, mobil Jepang, mobil Eropa, nah ya namanya Matic itu udah pakai fully electric ya. Elektrikalnya itu udah bermain. Jadi di dalam transmisi Matic itu bukan hanya ada kayak torque converter, planetary atau CVT, enggak. Di situ ada solenoid, ada elektrikal yang bermain. Jadi kalau tegangannya sempurna ya lebih perfect lah. Kita unboxingnya kali ya. Oke, selesai unboxing gue pengen cerita ke lo kenapa gue pilih ini. Jadi ini range-nya di harga 200 ribuan. Kenapa gue pilih murah? Yang pertama, karena ini buat kebutuhan konten dan rasa kepo gue, itu poinnya. Karena rasa kepo dan buat konten, jadi kalau gue bisa beli di harga yang murah, kalau bermanfaat, lo semua kayaknya bisa buat beli juga gitu. Terus yang kedua, sebenarnya di dalamnya ini lo tahu semua lah buat yang hobi oprek ya. Kadang harganya tuh banyak yang expensive parah, isinya itu aja cuy, ya kan? Ada yang casingnya dirubah jadi aluminium kayak ala-ala heatsink, ada yang warna gold lah, merah kayak ini itu ya kan. Dan kenapa gue pilih ini? Karena bentuknya keren. Gue yang sesepele aja lah. Banyak yang jual harga 200, 300, 400 ribu itu bentuknya aneh-aneh ya.
ke kabelnya warna merah lah, kabelnya warna biru lah. Gue pengen agak clean look aja. Jadi gue pengen kabelnya warna hitam. Dan kebetulan warna hitam bentukannya yang begini nih. Ya, ada tulisan Starcom Power. Whatever lah, sama mereknya atau apanya, gue nggak di endorse atau apapun itu. Gue pilih yang bentuknya gue suka ya. Itu poin nomor 2. Yang pertama, harga gue pilih murah karena buat konten. Yang kedua, gue pilih looknya yang gue suka karena mau dipasangin mobil gue, bukan mobil orang ya kan. Jadi ketika gue pasang tuh nggak risih mata gue ngeliat. Oke, di sini gue bakal coba jelasin lebih detail nih. Produk ada garansinya 2 tahun katanya. Nah, di sini gue nyari tahu garansinya dari mana ya kan, bla bla bla. Ternyata setelah gue cek, di sini ada segel ternyata cuy. Jadi ya ini ada segel di sini. Jadi kalau ini udah rusak kayaknya garansinya hilang deh ya kan. Yaudah kita langsung poinnya aja deh biar nggak kelamaan. Di sini gue bakal ngetes buat starter. Kebetulan nih mobil udah hampir kayak 2 bulan kayak nggak keluar jauh. Jadi setiap gue panasin 2 hari sekali itu starter kayak agak lembek, nyek 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 gitu. Coba lu denger deh. Nanti gue bakal kasih before and after ya setelah pasang ya. Intinya ini starternya agak-agak lembek. Coba lu denger, lu perhatiin atau lu ulang videonya. Dan tadi lo udah denger kan, starternya tuh kayak cek 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 gitu, kayak kurang gitu. Nah, dan kita sekarang langsung ke pemasangan barang yang satu ini, stabilizer aki ya. Kira-kira seefektif apa? Nanti coba lu bandingin sendiri ya. Starternya yang sebelum pasang dan setelah pasang. Yang tadi lu denger barusan itu sebelum pasang. Sekarang kita langsung pemasangan aja kali. ASMR aja ya. Ya biasa lah, kalau mobil Eropa tuh, mobil-mobil sedan Eropa akinya tuh ada di belakang. Tapi kalau lo mau jumper itu udah ada kabel positifnya, udah ada alat udah ada port positifnya buat jumper bisa buka dari kap depan. Tapi ini posisinya di bagian belakang. Nah, jadi dibuka dulu ban serepnya, dibuka dulu covernya dan lain-lain. Nah, habis itu lo bisa langsung lihat akinya. Untuk akinya nggak perlu dicabut ya. Jadi lo tinggal fokus ke kabelnya aja. Kalau cover bisa dilepas, ya udah lo nggak perlu lepas bracket akinya. Ini plus minusnya untuk mobil Eropa rata-rata kabel positif negatifnya nggak ada merah-merah ya. Jadi lo fokus ke baterainya aja. Nah ini udah gue pasang ya. Gue skip videonya karena gue masangnya tuh mobilnya sambil dalam keadaan starter. Gue takut kelepas akinya. Biasalah mobil-mobil sedan Eropa kalau akinya dilepas nanti gue coding ulang ya. Ada yang diulang-ulang, riset ribet. Jadi dalam keadaan nyala aja. Nah dan ini udah kepasang. Dan menurut keterangan dari produknya, kalau ditekan-tekan warna hijau tandanya akinya masih bagus. Nih aki gue masih bagus. Cuman kenapa letoy banget ya? Ini aki terakhir 2 tahun yang lalu sih ganti. Aduh, ya maklum lah. Buat mobil nongkrong-nongkrong di pik aja biar bisa dapetin cici-cici ya, spek cici-cici cuy ya kan. Dan ini udah gue pasang di bagian samping ya, pakai double tip rapih di sini. Bagus kan, clean look kan, kabel hitam gitu. Ini ada merah-merah dikit nggak apa-apa lah. Ya tadi mau gue lepas tuh stiker-stiker merahnya, cuman ada segel garansi ya di situ. Dan ini intinya udah kepasang. Sekarang kita tes langsung, kita pasang dulu covernya biar bisa langsung pasang ban serepnya. Habis ini dipasang, langsung pasang ban serep ya. Untuk ban serepnya ini lumayan berat ya, meskipun cuma ban cadangan ala-ala. Gue pertama kali nih ngangkat. Ini sumpah nggak pernah diapa-apain di bagian belakangnya kecuali ya ganti aki 2 tahun yang lalu. Dan oke, sekarang langsung kita tes starter aja. Ini waktu gue edit videonya nggak terlalu kelihatan, tapi aslinya berasa banget kayak lebih cek gitu, kayak lebih zeng, kayak lebih greng langsung gitu ya. Meskipun nggak sesignifikan itu, tapi kayak lebih greng aja gitu. Untuk masalah kenceng atau enggaknya, males lah. Gue lagi males bawa keluarin mobil, jadi lu denger aja deh, starter aja udah berbeda. Oke, setelah lu lihat sendiri starternya lebih greng kan ya kan. Jadi menurut lu ya, apakah bermanfaat barang yang murah ini? Ya menurut gue lumayan lah. Harga 265.000, ini gue nggak di endorse ya. Dan bintangnya 4,9 lumayan positif. Salah satu komennya kayak gini, langsung berasa bedanya kayak pakai aki baru tiap hari. Jadi gini, ini bukan sulap bukan sihir ya. Jadi ini tuh sebenarnya ngebuat arus di aki lu tuh jauh lebih sehat gitu. Maksudnya aki lu buat yang udah mulai tekor jauh lebih oke. Jadi yang namanya aki mobil itu kalau kita tarik
tarik arus dadakan zet gitu. Itu arusnya tuh nggak bisa diluberin seketika gitu. Gue nggak perlu jelasin lah, lu udah pada paham lah yang sering-sering bongkar-bongkar gitu. Jadi jatuhnya barang ini memang lumayan ngebantu buat lu yang agak sulit starter, mobilnya mungkin jarang dipakai jauh, cuman panasin doang, ya kayak gini-gini perlu lah. Apakah ini nambah kencang? Jelas sedikit nambah kencang. Jatuhnya ke lebih responsif aja karena respon gasnya juga lebih enak mungkin ya. Tapi gue belum ngerasain ke situ sih. Tapi dari starternya aja udah gonjreng parah ya, udah jereng parah nih. Kalau masalah AC dingin jelas lebih dingin kayaknya karena elektrikalnya juga harusnya lebih stabil kan. Tapi ya udahlah, nanti gue kasih updateannya kalau video kayak gini nih rame.